Halo sahabat YouTube, kembali lagi dalam Inspiratif, Instana Peduli Semangat Kreatif. Hari ini kita akan membahas yaitu terkait dengan tips mudah membuat tinjauan pustaka. Ya, ketika kita sedang melaksanakan karya tulis ilmiah, ya, baik itu berupa penelitian maupun studi kasus, nanti ada poin pentingnya yaitu tinjauan pustaka. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, pengertian dari tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka artinya adalah pengkajian kembali ya literatur-literatur ataupun sumber-sumber ya yang relevan sesuai dengan karya tulis ilmiah yang sedang kita buat, baik itu penelitian maupun studi kasus. Jadi dengan adanya tinjauan pustaka ini menjadikan kemapanan dan juga pemantapan di dalam pembuatan tinjauan pustaka. Oke, sekarang kita akan masuk tujuan daripada pembuatan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini bertujuan sebagai pondasi daripada penulisan sebuah penelitian. Ya, dengan adanya tinjauan pustaka ini akan membangun landasan teori, kerangka fikir, ya. Kemudian juga akan menentukan hipotesis kita di dalam penelitian yang hendak kita cari. Nah, itu merupakan tujuan dari tinjauan pustaka. Sekarang kita akan masuk dalam apa itu fungsi dari tinjauan pustaka ini. Ya, yang pertama adalah kita akan melihat sejarah dari penelitian sebelumnya. Jadi dengan tinjauan pustaka ini kita akan melihat sejarah sebelumnya ini seperti apa, ya, penelitian yang mau kita ambil. Nah, kemudian yang kedua, memilih prosedur penyelesaian masalah yang tepat untuk penelitian kita. Dengan tinjauan pustaka, ini akan memudahkan kita mencari sumber masalah terkait dengan penelitian yang hendak kita ambil. Oke. Yang ketiga, memahami latar belakang teori, ya. Jadi kita akan mudah melakukan atau membuat latar belakang ini sangat ditunjang dengan tinjauan pustaka yang ada, ya. Jadi pengembangan daripada latar belakang sangat dipengaruhi oleh tinjauan pustaka. Kemudian yang keempat, mengetahui manfaat penelitian sebelumnya. Nah, jadi dengan membaca banyak tinjauan pustaka kita akan banyak melihat apa manfaat penelitian sebelumnya dan apa manfaat penelitian yang hendak kita lakukan. Oke. Kemudian menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Dengan adanya tinjauan pustaka ini yang sangat kita hindari ya. Jadi adanya plagiasi ya. Jadi sehingga ketika kita menyampaikan tinjauan pustaka ini harus disertai dengan sumber yang jelas ya. Itu wajib bagi seorang penulis nanti. Oke. Kemudian yang keenam, memberikan pembenaran alasan ya. Jadi dengan adanya tinjauan pustaka ini, segala alasan yang kita ambil terkait dengan penelitian yang hendak kita ambil nanti itu sangat ditunjang dengan tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka bisa menjadi pembenaran kita untuk penelitian yang sedang kita buat. Sekarang kita masuk di dalam macam-macam tinjauan pustaka, ya. Jadi yang pertama, sebagai bahan tinjauan pustaka itu terutama untuk penelitian itu harus bersumber dari jurnal penelitian. Perlu Ibu ingatkan, penelitian yang berkualitas itu berdasarkan atau bersumber dari 80% harus bersumber dari jurnal. Nah, jadi ketika Anda mau melaksanakan sebuah penelitian ini mempersiapkan ya untuk terkait dengan papernya harus menyiapkan banyak-banyak jurnal karena 80% di sini dinilai daripada jurnal internasional ya. Nah, jurnal-jurnal ini ada banyak ya. Jurnal di sini yang diakui harus memiliki ISSN. Nah, apa itu ISSN? ISSN adalah International Series Standard Number ya, yang ada pada setiap jurnal. Nah, jadi itu yang diakui jurnal-jurnalnya, jurnal yang memiliki ISSN atau jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Wah, ini lebih bagus lagi ya. Kemudian yang kedua harus memiliki sumber lainnya itu adalah buku ajar. Nah, kalau buku ajar ini harus memiliki ISBN. Nah, jadi apa itu ISBN? ISBN adalah International Standard Book Number.
ya. Jadi buku yang diakui adalah buku yang memiliki ISBN. Oke. Selanjutnya kita akan melihat macam-macam tinjauan pustaka, yaitu dari artikel internet. Itu boleh Anda ambil, tetapi maksudnya artikel di sini adalah artikel resmi, ya. Artikel resmi misalnya yang dimiliki oleh WHO, ya, kemudian juga yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan misalnya. Ini adalah artikel-artikel resmi yang bisa Anda ambil. Nah, boleh seperti itu. Tapi kalau misalnya dia hanya berupa blog dan mungkin tidak jelas siapa yang memasukkan, nah itu sangat tidak disarankan, ya. Kemudian ketika kita menampilkan artikel ini, kita harus memasukkan URL-nya. URL terkait dengan di mana kita mengambil hasil artikel ini tadi, ya. Kemudian yang keempat, narasumber. Nah, tapi sebenarnya narasumber ini presentasinya sedikit, ya, karena narasumber ini artinya kita mengambil pendapat dari orang lain terkait dengan penelitian yang hendak kita ambil. Oke. Nah, yang kelima adalah majalah kesehatan. Nah, majalah kesehatan itu bisa dijadikan sebagai tinjauan pustaka, tetapi tadi yang memiliki ISBN. Oke. Nah, jadi itu adalah macam-macam tinjauan pustaka yang bisa Anda ambil, ya. Ingat tadi sekali lagi pesan Ibu, 80% itu berasal dari jurnal, karena dengan 80% tersebut bisa dinilai kualitas daripada penelitian yang kita lakukan. Oke. Nah, sekarang kita bisa melihat jumlah referensi, ya. Jadi jumlah referensi ini ternyata dibagi berdasarkan ada 3 strata, ya. Jadi kalau dia strata 1 itu artinya dari 5 jurnal. Kalau strata 2 itu 8 jurnal. Nah, kalau strata 3 oke deh, bisa dari 10 jurnal lebih. Nah, sebenarnya semakin banyak jurnal semakin berkualitas, ya, sebuah penelitian tersebut. Oke. Sekarang bagaimana cara membuat tinjauan pustaka? Oke, kita lihat bersama-sama, ya. Yang pertama, Anda harus mencari literatur yang memang relevan sesuai dengan penelitian Anda, ya. Jadi Anda cari, ya, kalau jurnal ya harus mencari jurnal yang relevan sesuai dengan penelitian, buku ajar yang relevan sesuai dengan penelitian yang hendak Anda ambil, ya. Dan ingat tahunnya juga jangan tahun yang terlalu lama, minimal 10 tahun, ya. Kemudian buatlah matrik ringkasan. Jadi Anda membuat matrik ringkasan. Jadi dari judul Anda tadi bisa Anda buat matriks, ya, apa yang bisa Anda cari sebagai tinjauan pustaka yang ingin Anda gunakan. Kemudian yang ketiga, penting juga di sini ketika Anda membuat tinjauan pustaka, ya harus ditunjang dengan lingkungan yang tenang, ya, karena ini Anda akan mencari inspirasi terkait dengan tinjauan pustaka yang Anda buat. Kemudian yang penting lagi adalah Anda harus membaca, karena Anda harus membaca dan mempelajari terkait dengan tinjauan pustaka yang Anda ambil. Baik sahabat YouTube, itu tadi, ya, tips mudah di dalam membuat tinjauan pustaka. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, and turn on notification. Bye-bye.